Haleluya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Lebih lagi tentang akhir zaman. Kita sudah sampai ke Wahyu pasal 14 mengenai 144.000 orang dan berita malaikat. Ini termasuk dalam peristiwa deskripsi lagi. Menggambarkan apa yang terjadi, memberikan informasi penting dalam konteks setelah sangkakala ketujuh dan mau masuk ke 7 cawan. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Aku melihat anak domba, Tuhan Yesus, berdiri di Bukit Sion, lambang pemerintahan Tuhan, bersama dengan 144.000 orang. Apa itu? Umat Tuhan yang dewasa. Umat Tuhan yang utuh, yang lengkap. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Sebagai lambang kepemilikan Tuhan. Ini umat Tuhan memang. Aku mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah, bunyi pemain kecapi memetik kecapi dan mereka menyanyikan nyanyian baru. Kenapa menyanyikan nyanyian baru? Karena sudah ada musim yang baru datang. Satu bagian sudah selesai. Sudah masuk pembukaan meterai, sudah terbuka semuanya. Meterai ketujuh terbuka. Dari meterai ketujuh keluar 7 sangkakala dan 7 sangkakala. Sudah keluar. Sehingga ini masuk ke masa yang baru, ada nyanyian baru. Orang boleh percaya kapanpun pengangkatan atau bagaimanapun bentuknya, tapi di bagian ini kita bisa melihat, kita bisa memastikan bahwa umat Tuhan sudah bersama-sama dengan Tuhan. 144.000 orang sudah bersama dengan Tuhan. Itu yang kita mau pastikan. 144.000 orang sudah bersama dengan Tuhan pada bagian ini. Siapakah mereka? Umat Tuhan yang dewasa. Apa karakteristiknya? Tidak mencemarkan diri dengan perempuan, murni seperti perawan. Ini semua karakteristik menggambarkan kemurnian. Jadi simbolik. Jadi bukan berarti mereka semuanya laki-laki dan mereka semuanya tidak menikah. Bukan begitu poinnya. Ini semua hanya simbolik melambangkan kemurnian. Mengikuti anak domba, ditebus sebagai korban sulung. Apa sih korban sulung? Korban sulung adalah persembahan hasil pertama yang dikuduskan buat Tuhan. Jadi semua ini karakteristik kudus buat Tuhan. Karakteristik murni. Satu konteks ini semua. Di mulut terdapat dusta, tidak bercela. Ini semua simbolik ya. Bukan berarti mereka semua laki-laki dan bukan begitu cara bacanya. Ini umat Tuhan yang dewasa. Yang murni. Yang utuh. Itu yang maksudnya. Setelah melihat bahwa umat Tuhan sudah bersama dengan Tuhan, Yohanes melihat ada berita dari 3 malaikat. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya pada mereka yang diam di atas bumi, semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini menjelaskan, makanya ini memberikan deskripsi mengenai keadaan. Mari kita lihat apa berita malaikatnya. Dan ia berseru, takutlah akan Allah, muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakiman. Jadi, ia berseru apa? Mari menyembah Tuhan. Itu seruan maksudnya, makanya, ayo sembah Tuhan. Sampai ke sangkakala ketujuh, ayo. Masih ada waktu cari Tuhan, sembah Tuhan. Kenapa? Karena tiba saat penghakiman setelah sangkakala ketujuh. Ini seruan untuk menyembah Tuhan. Ini digomongin buat semua orang, segala zaman, sampai kita sekarang, sampai nanti akhir zaman. Ayo sembah Tuhan. Karena lewat sangkakala ketujuh akan ada penghakiman. Lalu malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel. Apa artinya? Setelah sangkakala ketujuh, akan ada kehancuran sistem dunia, kehancuran pemerintahan dunia. Babel melambangkan pemerintahan dunia yang memberontak melawan Tuhan. Dan itu semua masih bertahan sampai ke zaman Antikris 3,5 tahun terakhir itu. Tapi setelah itu selesai. Sudah rubuh Babel. Jadi akan ada penghakiman Tuhan. Informasi pertama makanya ayo sembah Tuhan. Karena setelah sangkakala ketujuh akan ada penghakiman. Akan ada kehancuran pemerintahan dunia. Dan malaikat ketiga
Dia berkata, jika ada orang menyembah binatang, monster itu dan patungnya, dan menerima tanda, ia akan minum dari anggur murka Allah dalam cawan murkanya. Jadi, menginformasikan berhubungan dengan semua yang lainnya. Berhubungan dengan kehancuran Babel bahwa setelah sangkakala ketujuh akan masuk ke bagian penghukuman Tuhan. Cawan disebut cawan murka. Jadi cawan penghukuman, cawan murkanya Tuhan buat dunia dan buat setan. Setelah itu, penglihatan 3 malaikat, sekarang keluar penglihatan 2 sabit. Yang pertama, ada anak manusia, Tuhan Yesus, dengan mahkota emas, melambangkan raja di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Dan berkata, ayunkanlah sabit, malaikat itu bilang. Dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, karena tuaian di bumi sudah masak. Jadi, ini mengkonfirmasi, makanya ini peristiwa deskripsi, bahwa sampai ke sangkakala ketujuh, tujuan sangkakala mengumpulkan orang percaya. Mengumpulkan umat pilihan yang mau bertobat. Sangkakala ketujuh, bahkan pada saat pemerintahan antikris, banyak yang bertobat. Justru akan ada tuaian besar di seluruh bumi. Ingat, karena ada umat yang dewasa, yang bersinar oleh darah anak domba, perkataan kesaksian, dan tidak menyayangkan nyawanya. Ada tuaian besar di bumi. Sampai saat akhir pun ada tuaian besar di bumi. Ada Tuhan yang bertahta. Dan ia yang duduk di atas awan, mengayunkan sabit ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Akan ada tuaian besar. Lalu ada malaikat lain dari mesbah, dan dia berkuasa atas api, lambang penghukuman. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam. Ayunkan sabit, potong buah-buah pohon anggur di bumi. Anggur itu melambangkan kesenangan. Jadi potong semua kesukaan di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu memotong, melemparkan, ini jelas sekali, kekilangan besar, yaitu murka Allah. Dan itu mengalir darahnya, jadi itu lambang penghukuman soalnya. Murka Tuhan. Sampai tingginya ke kekang kuda, jauhnya 200 mil. Kekang kuda itu melambangkan kekerasan hati manusia, pemberontakan gitu, kebebalan. Seperti kuda nggak bisa lepas diri, mesti dikekang, tuh lambang kebebalan manusia. 200, ingat kita sudah belajar di sangkakala ke-6, 200 artinya kedagingan atau pemberontakan, kekuatan manusia atau pemberontakan. Jadi bukan benar-benar secara literal darah tingginya sebegitu, jauhnya segitu, bukan. Tapi ini semua melambangkan penghukuman Tuhan atas pemberontakan manusia. Jadi apa berita dari sabit? Ada tuaian besar di bumi, dan orang-orang yang tetap tidak mau ikut Tuhan akan mengalami murka Tuhan. Itu poinnya. Ini peristiwa deskripsi. Karena semua hal ini akan terjadi dan menyatakan bahwa Tuhan bertahta. Di tengah semua keadaan, sekali lagi, bahkan sampai saat akhir pun akan ada banyak orang yang akan menerima Tuhan. Oh, luar biasa. Kita akan lanjutkan terus.